bertepatan dengan saat vernal equinox berkulminasi atas pada meridian lokasi pengamatan. Jadi VE kulminasi atas ini maksudnya berada tepat di atas posisi pengamatan gitu. Terus kemudian di sini ada dibagi dua, yang mana ada VE sejati dan VE menengah, atau VE menengah ini bisa dikatakan vernal equinox rata. Kemudian posisi VE sejati di langit itu bervariasi. Jadi nggak tetap gitu, karena adanya efek fenomena presesi dan nutasi, seperti yang dijelaskan tadi. Sedangkan posisi vernal equinox menengah atau min equinox di langit itu posisinya bervariasi karena efek fenomena presesi saja gitu. Jadi nutasi di sini efeknya dihilangkan gitu. Nah, jadi benda langit acuan pada sistem waktu bintang adalah titik vernal equinox. Nah, di sistem waktu bintang itu ada dibagi dua. Sudut waktu dari titik semi sejati dinamakan waktu bintang sejati, apparent sidereal time. Kemudian di sini sudut waktu dari titik semi menengah dinamakan waktu bintang menengah. Kemudian ada dua kondisi juga. Apabila referensinya meridian Greenwich, maka dinamakan GAST. Greenwich Apparent Sidereal Time. Yang apparent ini maksudnya itu sejati gitu. Sidereal berarti bintang. Greenwich berarti acuannya pada meridian Greenwich. Dan bila referensinya meridian lokal dinamakan LAST. Tinggal ganti Greenwich-nya menjadi lokal. Lokal Apparent Sidereal Time. Begitu juga sama yang sudut waktu dari vernal equinox menengah atau titik semi menengah. Dinamakan, bila referensinya meridian Greenwich, maka dinamakannya GMST, Greenwich Mean Sidereal Time. Dan bila referensinya meridian lokal, dinamakan LMST, Local Mean Sidereal Time. Nah, ini singkatnya. Untuk lokasi pengamatan sembarang, maka dikenal dua macam waktu sideris lokal, yaitu LMST dan LAST. Demikian pula untuk meridian Greenwich dikenal GMST, GAST. Gitu. LMST dan GMST menuju ke vernal equinox rata, sementara LAST dan GAST menuju ke vernal equinox sejati, apparent. Nah, kemudian ini ada gambarannya. LAST, LMST, GMST, GAST. Nah, di sini LAST dia itu menuju ke vernal equinox sejati. VS di sini itu maksudnya vernal equinox sejati, kemudian VM, vernal equinox menengah. Seperti yang kita lihat, LMST ini sampai ke VS, tanda panahnya. Kemudian LAST ini juga ke VS. Kemudian, LMST ini sampai ke VM. Kemudian ada LAST menuju ke VS. Kemudian GAST juga menuju ke VS. Nah, terus ada GMST ini, LMST menuju ke VM. Yang M ini menuju VM, kalau yang A ini menuju ke VS, vernal equinox sejati atau apparent. Kemudian di sini terdapat EE. EE itu equation of equinox. Dia itu merupakan selisih waktu sideris sejati dengan waktu sideris menengah. Jadi rumusnya itu untuk EE, GAST dikurangi GMST. Jadi kan untuk GAST kan sampai sini, di sini. Kemudian GMST itu dia di sini. Nah, jadi nanti dapat selisihnya, sorry, kepanjangan. Wait. Eh, eh, eh. Untuk GAST itu di sini sampai sini, terus GMST itu yang ini. Nah, apabila dikurangkan kan berarti menghasilkan EE gitu. Kemudian ada bujur geografik lokal. Bujur geografik lokal itu selisih antara LMST dengan GMST atau LAST dengan GAST gitu. Jadi min dikurangi min, referensinya lokal sama Greenwich, yang apparent pun juga sama. Itu menghasilkan bujur geografik lokal. Kemudian di sini ada delta psi, dia itu merupakan notasi dalam bujur ekliptik gitu. Kemudian ada ekliptik, kemirangan ekliptik rata. Aduh, wait.
Kemudian di sini ada delta ekliptik, yaitu notasi dalam kemiringan ekliptika. Nah, kemudian di sini tuh LMST itu sama dengan sudut waktu vernal equinox menengah. Begitupun juga LAST, dia itu cuman sudut waktu vernal equinox sejati. Nah, ini masing-masing sudut waktu equinox rata dan sudut waktu equinox sejati pada meridian lokal. Terus hubungan waktu sidris dengan kedudukan benda langit X sembarang ialah LAST sama dengan anseksio rekta benda langit X ditambah sudut waktu benda X. Gitu. Kemudian untuk LAST sendiri besaran aksensio rekta X mengacu pada equinox sejati, dan untuk LMST besaran aksensio rekta X mengacu pada equinox rata. Kemudian pada saat beda langit X berkulminasi atas pada meridian lokal, maka nilai sudut waktu X sama dengan 0, sehingga LAST itu sama dengan aksensio rekta X. Mungkin sampai sini dulu untuk pembahasan sudut waktu sidris. Apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke sistem waktu matahari? Sepertinya nggak ada pertanyaan ya teman-teman. Berarti kita lanjut aja ke sistem waktu matahari. Mas Angga, mohon untuk melanjutkan. Tes, tes. Suaraku kedengeran nggak ya? Aman. Oke, aku mau lanjutin dari penjelasan tadi Mas Agung tentang sistem waktu matahari. Izin share screen, teman-teman. Udah kelihatan ya, teman-teman? Oke, kali ini aku mau ngebahas sistem waktu matahari. Nah, sama seperti kayak sistem waktu bintang, nah sistem waktu matahari ini memiliki acuan pada benda langitnya itu matahari. Kan tadi itu kalau bintang itu berada di titik vernal equinox, nah kalau ini berada di matahari. Nah, sistem waktu matahari ini tuh berbasis pada fenomena rotasi bumi dan posisi matahari. Nah, posisi matahari itu ada dua, ada sejati sama rata. Sistem waktu matahari sejati itu didasarkan pada matahari yang kita biasa amati itu matahari yang sejati. Nah, matahari sejati itu orbitnya bergerak semu harian sepanjang ekliptika atau bidang ekliptika. Nah, kecepatan dari matahari sejati itu kecepatannya itu bervariasi karena adanya kemiringan kemiringan ekliptika sebesar 23,5 derajat terhadap ekuator dan orbit elips sesuai dengan hukum Kepler. Jadi intinya itu sistem waktu matahari itu didasarkan pada sistem waktu matahari sejati yang merupakan eh, berdasarkan dari pengamatan mataharinya itu. Nah, kemudian ada namanya matahari fiktif atau matahari pendekatan. Nah, matahari fiktif atau matahari pendekatan itu disebabkan karena adanya dari eh, matahari itu memiliki waktu yang berbeda, jalannya waktu itu berbeda-beda karena bisa diakibatkan oleh kayak evolusi bumi yang mengakibatkan perbedaan lama waktu siang dan malam. Nah, makanya itu sistem mataharinya itu seolah-olah ada sistem waktu matahari hayal yang berjalannya itu stabil. Artinya tidak pernah ada eh, waktu yang berjalan cepat ataupun lambat. Nah, matahari fiktif ini itu disebut dengan sistem matahari rata. Nah, bergerak sepanjang ekuator langit dengan kecepatannya yang dianggap konstan. Nah, sama seperti yang tadi sistem waktu bintang, sistem waktu sejati itu disebut dengan apparent solar time. Yang kalau rata itu mean solar time gitu. Kemudian epok dari waktu matahari itu ditetapkan berdasarkan kedudukan sudut waktu matahari terhadap meridian lokasi pengamatan yang bersangkutan ditambah 12 jam.
Jadi epoknya itu ditetapkan berdasarkan waktu waktu pengamatan kalian itu di mana ditambah dengan 12 jam. Eh, dari waktu tersebut maka dari kulminasi atas itu kan pada pukul jam 12 kan. Makanya kalau misalnya matahari berkulminasi bawah itu pada pukul 00 atau waktu 24. Jadi benda acuan pada sistem matahari itu adalah matahari itu sendiri. Lanjut. Kemudian sistem waktu matahari itu juga dibagi pada sistem referensinya. Ada dari Greenwich dan lokal. Dari Greenwich itu didasarkan pada meridian Greenwich yang di Inggris, lokal itu berdasarkan titik pengamatan di permukaan bumi. Nah, dalam kasus matahari sejati itu bila referensinya meridian Greenwich atau GAT, Greenwich Apparent Time, eh, kemudian kalau LAT itu dari Local Apparent Solar Time. Kalau GAT itu dari apparent dari matahari sejati, dan lokal itu dari meridian lokal. Kemudian itu dalam kasus matahari rata atau tadi matahari fiktifnya, bila referensinya pada meridian Greenwich atau GMT, disebut dengan Greenwich Mean Solar Time, yang disebut juga Universal Time. Jadi itu ada waktu yang didasarkan pada Greenwich sebagai waktu universal di seluruh permukaan bumi. Nah, kalau yang referensinya lokal itu disebut Local Mean Solar Time. Ini di sebelah kiri itu ada gambar dari matahari sejati, yang karena itu dari matahari menengah. Eh, prinsipnya sama teman-teman, kayak yang tadi, yang sistem sistem bintang tadi, acuannya itu dari meridian sama lokal. Nah, kemudian secara singkat untuk lokasi pengamatan sembarang, maka dikenal dua macam waktu matahari lokal, yaitu lokal mean time dan lokal apparent time. Mean time itu pertengahan, apparent itu untuk yang sejati. Demikian pula untuk meridian Greenwich yang dikenal dengan Greenwich Mean Time dan Greenwich Apparent Time. Bedanya itu tergantung dari referensi pengamatannya itu kayak misalnya di Greenwich atau di titik lokal pengamatan. Nah, LMT dan GMT yang MMM ini tuh merujuk ke matahari rata, yang LAT GAT itu A sama A-nya itu mengacu ke matahari yang sejati. Kemudian sistem waktu ini tergambarkan pada gambar berikut. Sama seperti tadi yang sistem bintang, di sini tuh ada GMT, mean time, GAT, apparent time, LAT, apparent, sama LMT itu mean. Tinggal Greenwich sama lokal. Kalau yang Greenwich itu, eh, kalau GMT yang mean ini tuh sampai ke garis yang M ini. Yang mean, berarti ini tuh disebut dengan matahari eh, rata atau matahari fiktif. Nah, yang GAT itu terhadap Greenwich, tapi acuannya terhadap matahari yang aparen, yang sejati atau yang beneran gitu loh. Kemudian yang berdasarkan lokal itu di sini sama, kalau LMT kan mean berarti terhadap matahari rata. Kalau yang aparen lokal berarti berada pada titik pengamatan lokal dengan referensinya dari matahari sejati gitu. Di sini udah ada keterangannya, min sun itu artinya matahari rata, S-nya sama dengan itu dari proyeksi matahari sejati pada ekuator langit. Jadi itu. Nah, ada namanya selisih antara waktu matahari lokal dan waktu matahari Greenwich. Kan di sini kan sudutnya dari matahari lokal sama matahari yang dari Greenwich itu, yang lambda L ini yang warna biru, itu disebut dengan bujur geografik lokal. Nah, lokal mean time itu artinya itu kayak waktu pertengahan menurut bujur tempat di suatu tempat, sehingga sebanyak bujur tempat di permukaan bumi, sebanyak itu pula waktu pertengahan didapati. Itu yang tadi lokal mean time. Yang apparent time berarti menurut waktu apparent atau sejati yang berada di
matahari sejati. Sama aja kayak Greenwich apparent time tadi, berarti Greenwich berdasarkan Greenwich waktu setempat, dari bujur waktunya itu berdasarkan meridian Greenwich. Min itu berarti tadi untuk waktu yang matahari menengah, sama konsepnya. Kemudian ada yang namanya selisih antara waktu sejati dengan matahari rata disebut dengan equation time. Kalau tadi yang di bintang kan EE. Equation of equinox, kalau yang untuk matahari itu disebut equation of time. Nah, equation of time ini tuh didasarkan pada saat matahari fiktif dan matahari sejati itu kan eh, waktunya berbeda kan. Nanti mereka itu ada waktu-waktu tertentu mereka itu akan bertemu. Nah, waktu waktu yang akan mereka bertemu itu pada saat matahari fiktif dan matahari sejati itu berpotongan pada posisi terdekat atau perigi. Nah, kalau yang jauh itu apogee, seperti itu, teman-teman. Nah, untuk perhitungannya itu LMT kan, eh, tadi kan lokal mean time sama dengan waktu waktu lokal matahari menengah plus 12 jam. Maka didapatkan LMT. Kemudian yang LAT, local apparent time, dari waktu yang sejati itu tambahkan 12 jam. Kemudian dari bujur geografik lokal itu didapatkan dari selisih LMT dengan GMT ataupun LAT kurangi GAT yang ini, ET yang ini. Kemudian yang untuk ET, equation of time, itu selisih dari apparent time kurangi mean time dari Greenwich ataupun yang lokal. Jadi kuncinya itu untuk bujur geografik lokal itu dari waktu matahari sejati dikurangi sejati, atau enggak dari yang menengah kurangi menengah. Menengah sama menengahnya itu dari lokal Greenwich. Kalau yang ET itu selisih dari aparen kurangi menengah gitu. Kalau bujur geografik itu sama, eh, menengah-menengah kurang diselisihkan, atau enggak aparen diselisihkan. Kalau yang ET itu dari aparen kurangi menengah Greenwich ataupun lokal. Kemudian di sini tuh ada yang namanya pembagian waktu bujur di belahan bumi. Sini tuh kan ada selisihnya itu 0, 15, 30. Selisihnya itu masing-masing ini tuh 15 derajat. Kenapa 15 derajat? Pembagian wilayah ini tuh dasarkan pada kelipatan bujur 15 derajat. Intinya itu kan em, sudut totalnya kan 360 derajat kan. Dibagi waktu 24 jam dikali 1 derajat sudutnya, 1 derajat bujur. Jadi didapatkan 360 dibagi 24, itu hasilnya adalah 15 derajat. Nah, acuannya itu melewati kota Greenwich yang sebagai 0 derajat dari bujurnya. Gitu. Kemudian kita akan membahas tugas kalian, akan dilanjutkan oleh tutor-tutor yang lain. Makasih, teman-teman. Apakah ada pertanyaan nggak ya? Kalau nggak ada pertanyaan, bisa dilanjutin sama tutor-tutor yang lain. Oke, teman-teman, kita di sini mau bahas soal tugas kalian. Izin share screen ya, teman-teman. Oke, untuk tugas yang minggu ke-13 ini, itu kan tugasnya soalnya kayak gini.
diketahui lokasi kampus Teknik Geodesi UGM dengan bujur geografiknya itu 110 derajat, 22 menit, 22 detik. Dengan jam menit detiknya sekian. Nah, untuk epoch T-nya, itu dari kelas A ada yang konfirmasi ke aku itu 21 November 2023. Dan untuk waktunya itu pukul 16 XX YY. Nah, X-nya itu dari nomor presensi dan YY-nya itu 00. Jadi kalau misalnya nomor presensinya lebih dari 60, maka harus dikonversi ke jam. Misalnya absennya itu 65, berarti nanti tinggal 65 dikurangi 60, itu kan 5 menit, terus konversi ke jam, jadi jam 17 lebih 5 menit gitu. Dan untuk yang kelas B itu sesuai kelahiran masing-masing, tanggal, bulan, serta tahun lahir masing-masing. Kemudian untuk waktunya itu gimana ya teman-teman? Dari kelas B mungkin ada yang mau konfirmasi salah satu. Izin mengkonfirmasi Mbak. Apakah suara Iya, terdengar? benar-benar. Halo, tes. Ya, masuk. Oke, mau izin konfirmasi untuk yang kelas B jamnya sesuai juga sama lahirnya. Jadi disuruh tanya orang tua sih Mbak. Oh, oke. Berarti yang kelas B itu semua sesuai kelahiran masing-masing ya, teman. Terus, oke, lanjut aja ke... Terima kasih buat konfirmasinya. Lanjut aja buat yang pembahasannya. Di sini kami ngebahasnya pakai soal dari kami. Jadi biar kalian nanti nyoba juga sendiri gitu. Nah, dari soal yang kami punya itu diketahui untuk bujur geografiknya sama seperti yang milik kalian, 110 derajat, 22 menit, 22 second. Nah, itu tuh dikonversi ke jam, menit, detik. Itu dengan dibagi 15 derajat. Jadi 110 ini dibagi sama 15 derajat, jadinya 7 jam, 21 menit, 29,5 second. Gitu. Nah, kemudian diketahui pula kalau di soal yang ini diketahui 22 epochnya itu 22 September 2023. Nah, ditulis diketahuinya, kemudian untuk pukulnya itu 7 jam 31 menit 38 detik. Dan untuk bujur ZT-nya itu 7 jam karena kita di waktu Indonesia Barat. Gitu. Kemudian untuk soal yang pertama itu kita diminta untuk menghitung LAT dan untuk prosesnya itu dari 1 sampai 4 ini. Jadi harus urut. Yang pertama itu langkah pertama itu menghitung epoch T dalam GMT yang dengan rumus ZT dikurangi lambda ZT. Nah, diketahui tadi kan di soal ZT-nya itu 7 jam 31 menit 38 detik yang ini. Yang di sini. Kalau kalian berarti yang ini. Terus lanjut, lambda ZT-nya itu kan 7 jam sama. Nah, karena rumus GMT itu ZT dikurangi lambda ZT, berarti tinggal si yang ini dikurangi ini. Hasilnya itu 31 menit 38 detik. Itu untuk GMT-nya. Dan itu bisa diubah ke DD atau derajat desimal. Nah, untuk langkah selanjutnya kita menghitung LMT. Nah, rumus LMT itu GMT yang udah kita ketahui, udah kita peroleh di langkah pertama, ditambah dengan bujur lokal yang diketahui di soal. Yang ini. GMT-nya itu kan tadi diperoleh 31 menit 38 detik. Kemudian ditambah dengan bujur lokalnya itu 7 jam 21 menit 29,5 detik. Nah, sehingga diperoleh
ini 7 jam 52 menit 67,5 second. Karena itu lebih dari 60, maka harus kita konversi ke menit. Jadi dikurangi 60 aja, si 67 ini dikurangi dengan 60, jadinya 7,5 second. Terus dari menitnya itu jadi nambah 1 menit, jadi 53 menit. Tuh, hasilnya sekian untuk LMT-nya. Kemudian untuk menghitung ET, karena di soal itu diketahui yang 3 ini, hitung ET atau interpolasi pada tabel yang tersedia. Misal diperoleh ET min 8 menit 22 second. Nah, ini tuh biasanya udah diketahui di soal, tapi karena ini soalnya itu mungkin dari apabila itu dari tahun-tahun sebelumnya juga, jadi tidak sinkron dengan tanggal yang kalian epoch yang kalian punya. Jadi perlu kita cari di website yang ini. Bentar. Kelihatan nggak ya yang website ini ya? Cek-cek. Aku anggap kelihatan ya. Itu tuh, bentar. Nah, itu tuh ada 2 website ya teman-teman. Kalau di website yang pertama itu dari powers.com, itu tuh dia menyediakan datanya itu untuk 2023, tahun 2023, dan tahun 2024. Karena untuk yang kelas B itu menggunakan tanggal sesuai kelahiran masing-masing, yang mana itu tidak disediakan di website yang ini. Jadi kita bisa pakai website yang satunya, yang yang ini dari Planet Kalkulator gitu. Nah, caranya misal nih, tadi kan diketahui ET yang ada di soal yang kami punya itu 22 September 2023. Nah, kalau untuk yang di website yang Powers, itu bisa langsung kita lihat 22 September, bisa kita langsung cari gitu, langsung ada hasilnya. Itu 7 menit 10 second. Nah, kalau untuk yang 12 September, ya berarti 3 menit 37 second gitu. Tapi untuk yang bentar, satunya itu yang ini pakai website yang si Planet itu kita bisa ganti-gantinya tuh di sini. Kan misal 22 September ya. Ini 2023. Sorry. 2023. Boleh. Terus nanti hasilnya ada di sini yang ya equation of time-nya yang ini. Karena di sini itu kan 7 satuannya itu menit kan. Jadi perlu kalau di sini kita satuannya detik. Ini tadi ini. Jadi perlu kita kali sama 60 detik. Jadi misal ya, kalau di sini kan 7 lebih 17 menit. Berarti di 0,17 dikali 60. Berarti hasilnya kan 10,2. Sedangkan kalau di sini juga kurang lebih sama, itu 10. Gitu. Jadi nanti nulisnya 7 menit 10 second. Kalau untuk yang ini. Misal nih aku pakai tanggal lain ya, di tahun 2004 deh coba. Nah, di sini diketahuinya itu untuk 22 September 2004 itu kan 7 lebih 39. Berarti nanti 0,39 dikali 60. Itu ketemunya berarti nanti 7 menit 23,4 second. Itu untuk yang kelas B, jadi bisa pakai ini. Dan untuk yang kelas A, bisa langsung pakai ini aja, yang website Powers ini. Jadi aku spill buat yang itu 21 November itu berarti 14 menit 13 second, teman-teman. Itu untuk equation of time. Kemudian selanjutnya itu langkah selanjutnya kita disuruh menghitung LAT. Nah, LAT ini rumusnya adalah LMT ditambah ET dari equation of time yang tadi. Nah, LMT-nya itu
dari langkah yang kedua. Langkah yang kedua kan kita memperoleh hasil LMT. Nah, LMT tadi ditambah dengan hasil langkah dari yang ketiga. Tambah kayak biasa aja. Itu kan ketemunya berarti 7 jam 60 menit 17,5 second. Karena ini 60, berarti kita konversi ke jam aja, jadi 8 jam 0 menit 17,5 second. Gitu teman-teman. Itu untuk menghitung LAT-nya. Jadi hasilnya adalah 8 jam 0 menit 17,5 second. Gitu teman-teman. Dan untuk soal selanjutnya menghitung GHST dan LAST akan dilanjutkan oleh Mas Naufal. Mungkin bisa dilanjut, Naufal. Oke, cek apakah suaraku kedengaran? Oke, aku anggap aman ya. Eh, aku izin share screen bentar. Nah, apakah ada kelihatan ya share screen-nya? Udah, Bentar, Kak. tak cek dulu. Oke, udah. Oke, di tahapan pengerjaannya selanjutnya, itu diminta ngitung GAS sama LAST. Nah, buat ngitung GAST sama LAST itu, perlu beberapa tahapan juga sama kayak pas kalian ngitung LAT tadi. Nah, di tahapan ngitung GAST sama LAST ini, kalian perlu cari UT1. UT1 itu rumusnya mirip-mirip kayak rumus GMT tadi, karena nilainya hampir sama. Jadi kalian bisa ngitung pakai eh, epoch ZT tadi, ini, terus dikurangin sama lambda ZT atau bujur ZT. Ini 7 jam. Dikurangin aja nanti dapat hasil sekian. Dan jangan lupa nanti hasilnya di convert dulu dalam jam. Soalnya nanti dipakai buat perhitungan selanjutnya. Oke, terus selanjutnya itu eh, setelah ngitung UT1, itu ngitung JD UT1 atau Julian Date dari UT1. Rumusnya seperti ini. Rumusnya itu INT 365,25 dikali tahun kalian masukin ke sini, terus ditambah INT dari 30,6001 dikali dalam kurung bulannya. Pakainya yang ini ya. Nah, yang ini. Sesuai epoch yang telah ditentuin tadi. Terus lanjut rumusnya tadi. Ini 30,6001 dikali M plus 1 ini tadi. Terus ditambah D. Nah, itu ini tanggalnya kalian. Terus ditambah 1720981,5 itu. Terus ditambahin sama itu. UT1 yang udah kalian ubah dalam bentuk jam tadi. Terus dibagi 24. Nanti hasilnya kayak gini. Nah, kalau ini kan rumus yang di Excel ya. Eh, Sebenarnya itu INT itu rumus pembulatan. Jadi nanti hasil dari yang di dalam kurung ini nanti bakal dibulatin ke bawah kalau nggak salah. Nah, itu. Selebihnya kayak pengoperasian matematika biasa aja sih. Nanti hasilnya bakal ketemu kayak gini. Oke. Terus selanjutnya nanti eh, ngitung D terlebih dahulu. Nah, D itu rumusnya Julian Date yang udah dihitung tadi. Dikurangin sama ini, angka ini. 2451545.
tinggal dikurangin aja, nanti ketemunya ini, segini. Terus selanjutnya, setelah menghitung D, nanti tahapan selanjutnya menghitung GMST dalam bentuk jam. Rumusnya pakai angka lagi 18,697374558 ditambah 24,06570982441908 dikali D. Nah, D tadi itu yang udah dihitung di tahapan sebelumnya. Itu kalian kaliin dulu sama jumlahin dulu, nanti ketemunya kayak gini. Nah, dan itu tuh diubah dalam bentuk jam, menit, sama detik dulu. Nah, karena ini eh, jumlah jamnya banyak, kemungkinan ini nanti kalau dikonvert bakal lebih dari 1 hari. Nah, untuk apa namanya, eh yang udah jadi 1 hari penuh itu, nanti kalian nggak usah pakai aja, nanti dicari sisa harinya. Caranya nih nanti eh dari yang bentuk jam ini nanti kalian bagi dulu sama 24 buat nyari harinya. Kan 1 jam ada 24. Satu satu hari ada 24 jam. Nah, kalian bagi 24 dulu buat nyari harinya. Nah, nanti tuh kan ada komanya tuh nanti harinya. Nah, yang dipakai itu sisanya itu, yang koma itu. Itu nanti kalian convert lagi ke dalam bentuk jam, menit, sama detik. Atau, nah kalau pada kasus Excel ini kan, kalau di convert ke jam, menit, sama detik kan, nanti itu hasilnya kayak gini. Nah, dan kebetulan itu angka depan sebelum koma ini, kalau dibagi 24 itu nanti nggak ada sisanya. Jadi sisanya tinggal ini. Nah, jadi nanti yang dipakai tinggal yang ini aja. Itu sih. Terus nanti, nah ini selanjutnya tahapan yang agak, apa ya, cukup lebih kompleks daripada tahapan-tahapan yang lain. Jadi mohon diperhatiin. Nah, selanjutnya itu tahapan untuk ngitung yang simbolnya ini. Itu tuh notasi notasi bujur ekliptik. Terus yang bentuknya segitiga yang satunya ini notasi kemiringan ekliptik. Nah, dua dua parameter ini tuh eh, dapat kalian cari pakai web lagi. Nah, nanti webnya bakal aku share. Ya, buat nyari ini, dua ini, itu tuh nanti pakai data yang ini. Buat yang notasi bujur ekliptik ini, kalian pakai yang epoch tadi, yang 7. Epoch Z tadi 7 jam. Ini sesuai sesuai sama ketentuan di soal kalian. Coba kita masuk ke webnya. Bentar. Ini tak tutup aja. Nah ini. Bentar, aku sekalian share aja ya webnya. Oke. Nah, buat nyari yang notasi bujur ekliptik ini, itu nanti kalian masuk ke yang ini, notation in longitude in RA ini. Nah, terus tanggalnya diganti sesuai sama yang di soal kalian. Kalau di kasus Excel yang aku pakai ini tadi 22 September 2023. Nah, nanti sesuai sama epoch yang sesuai di soal kalian aja.
Ini 9, ini 2. Terus jamnya, ini kayak ini, jam di epoknya tadi. Ini 7 jam 31 menit 38 second. 7 jam 31 menit. Terus langsung di compute aja. Nah, nanti bakal muncul hasilnya. Hasilnya itu yang ini. Yang dipakai yang ini aja, yang detiknya aja. Nanti kalian bisa convert ke dalam derajat atau bisa langsung pakai yang ini. Tapi biasanya lebih sering pakai yang ini sih. Yang detik ini terus nanti kalian convert dalam derajat di Excel-nya. Yang nah nanti eh, ini waktunya misal aja ya. Misal aja. Terus nanti kalian jadiin ke derajat gini. Oke. Terus buat ngitung yang notasi kemiringan ekliptik itu webnya yang dipakai masih sama. Cuma yang dipakai nanti yang ini, notation in obliquity. Nah, untuk date-nya masih sama. Terus kalau time-nya itu yang dipakai yang udah dikurangin sama lambda ZT. Jadi udah nggak ada jamnya. 31 menit 38 detik GMT ini. Atau mau pakai yang ini juga nggak apa-apa, sama aja. Itu nanti tinggal dimasukin, terus tinggal di compute aja. Nah, nah, itu nanti hasilnya yang ini, data hasil. Kalau kalian masukin yang ini aja dalam detik nanti di convert dalam bentuk derajat. Nah, untuk parameter-parameter yang lain itu ada T. Nah, T itu udah diketahui ya nilainya. Enggak. Kalian cari pakai rumus yang ini. Kelihatan nggak ya? Udah, zoom aja. Nah, pakai rumus yang ini. Jadi nanti kalian tadi kan udah ngitung Julian Dead ya. Nah, itu nanti tinggal dikurangin aja sama ini. Nah, kalau kalian nyadar sebenarnya ini tuh rumusnya sama kayak kalian ngitung D. Nah, misal kalian mau langsung pakai D nggak apa-apa, terus langsung dibagi aja sama 365/25 ini. Terus nanti ketemu T-nya segini. Terus kalian juga perlu ngitung epsilon A atau eh, kemiringan ekliptik rata. Nah, itu rumusnya itu kalian pakai epsilon 0 dulu. Ini udah diketahui ya. Ini sebesar ini 84.381,406 detik. Terus nanti dikurangin sama ini, bisa dibaca di layar. Nah, ini kan, nah jadi itu T-nya tadi dipakai buat di perhitungan ini. Ini dikali T, ini dikali T kuadrat, dikali T pangkat 3, dikali T pangkat 4, dikali T pangkat 5. Nah, terus udah ketemu. Nah, parameter-parameter yang dicari tadi, ini, ini, terus ini. Nanti itu dipakai buat ngitung EE-nya. Nah, rumusnya itu ini, notasi bujur ekliptik tadi dikali kosinus dari kemiringan ekliptik rata ditambah sama notasi kemiringan ekliptik. Itu ketemunya nanti kayak gini, terus diubah dalam bentuk detik aja. Oke.
Terus setelah udah ketemu, selanjutnya langkah terakhir itu menghitung GAST sama LAST-nya. Nah, rumus dari GAST sendiri itu tadi pakai yang GMST, yang ini, yang kalian udah pakai di sisa harinya tadi, jadi nggak yang total ini, yang sisa harinya tadi. Terus dijumlahin sama EE yang udah kalian hitung di sini. Dijumlah terus nanti ketemunya segini. Nah, terus selanjutnya nanti eh, nyari LST-nya itu pakai GST yang baru aja dihitung tadi. Terus ditambah sama ini bujur geodetik yang bujur geografik yang diketahui di soal ini. Pakai yang dalam bentuk jam menit sekund ini. Ini nanti menyesuaikan sama soal kalian nih. Ini ditambah terus nanti ketemu sekian. Nah, udah. Nah, mungkin itu secara keseluruhan tugas kali ini dari aku udah cukup sekian. Mungkin ada tambahan dari tutor lain atau ada yang mau ditanyakan. Aku izin stop share dulu. Nah, mungkin oh ya izin masuk website yang tadi digunain dalam tahap perhitungan itu bisa kalian cek di chat Zoom ini ya.
Apabila ada pertanyaan bisa nanya ya teman-teman. Bebas. Oke, izin masuk. Eh, Mungkin tadi di link presensi ada yang nulis gini, masih bingung di yang bagian ekliptik. Nah, mungkin aku bakal, itu maksudnya yang di soal ya. Mungkin aku bakal coba jelasin ulang lagi di bagian yang itu. Oke, aku bakal coba bahas ulang di tiap parameter-parameternya. Sebentar ya teman-teman. Mas Nopalnya masih ada problem untuk Zoom-nya. Wait, wait.
Eh, oke, sorry teman-teman tadi Zoomku ada kendala. Mungkin bisa aku langsung lanjut aja. Nah, mungkin aku coba jelasin ulang lagi. Nah, buat ngitung ini tuh teman-teman perlu parameter-parameter yang telah disebutkan di atas untuk mencari nilainya. Nah, itu langkah pertama teman-teman bisa cari notasi bujur ekliptik, simbolnya ini delta apa ini ya? Ya pokoknya ini simbolnya. Terus sama cari notasi kemiringan ekliptik, simbolnya delta epsilon. Nah, buat nyari nilainya ini, teman-teman bisa manfaatin, bisa gunain web yang udah di-share tadi. Webnya itu yang ini. Nah, buat nyari notasi bujur ekliptik, itu tuh yang dipakai yang ini. Terus, nah tanggalnya diganti sama tanggal yang telah ditentuin di soal kalian. Terus waktunya itu eh, yang ada di keterangan epok kalian. Nah, yang ini. Itu nanti nyesuaiin sama soal kalian aja. Tinggal diganti. Cu- Satu. Nah, itu nanti bakal muncul hasilnya di ini, delta psi ini. Itu kalian bebas bisa langsung pakai derajatnya atau pakai detiknya, tapi lebih sering pakai detiknya nih sih. Terus nanti kalian convert dalam bentuk derajat di Excel gitu. Terus langsung ngitung itu mutasi kemiringan ekliptik itu nanti pakai yang bawahnya nih. Nah, terus untuk tanggalnya masih sama pakai yang tadi. Terus untuk waktunya itu kalian cari waktu yang udah dalam bentuk GMT tadi atau UT1 sama aja nilainya berdekatan soal. Tinggal dimasukin terus dikomput. Nanti hasilnya bakal muncul di sini. Terus nanti kalian bisa masukin di Excel-nya sini. Ntar kalian ubah dalam bentuk derajat dulu. Ini udah. Terus T ini tuh dicari pakai rumus ini yang di atasnya. Jadi kalian udah ngitung Julian Date tadi, dan ini tuh sebenarnya rumusnya yang di dalam kurung kotak ini tuh sama aja kayak kalian nyari D. Nah, kalau dilihat-lihat ini rumusnya sama, bisa langsung pakai ini aja. Terus tinggal dibagi 36525. Jadi ketemu hasilnya segini. Nah, terus hasil T-nya ini tadi itu digunain untuk nyari kemiringan ekliptik rata. Sama pakai ini, epsilon nolnya ini diketahui ini sekian detik ini masukin ke sini terus dikurangin sama ini masukin rumusnya terus ini masukin T-nya ini T kuadrat T pangkat 3 T pangkat 4 sama T pangkat 5. Ini udah ketemu dong. Sekarang EE-nya bisa dicari rumus yang ini. Pakai rumus yang ini. Jadi tinggal bikin ini eh, notasi bujur ekliptiknya terus dikali sama kosinus dari kemiringan ekliptik rata ditambah sama notasi kemiringan ekliptik. Nah, itu nanti kan hasilnya dalam bentuk derajat ya.
derajat itu nanti kalian convert ke detik aja. Buat ditambahin sama GMST buat ngitung GAST. Enggak sih. Terus nanti langkah selanjutnya kalian tinggal ngitung GAST sama LAST-nya. Oke. Apakah sudah cukup jelas ya? Mungkin sekian dulu. Oh ya, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyain aja. Ya, tadi ada yang tanya tugasnya itu dalam bentuk Excel atau tulis tangan. Nah, tugasnya sendiri itu dalam bentuk tulis tangan ya. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Kita tunggu sampai jam 1:20. Oh iya, mau nambahin aja. Nah, tadi yang dikumpulin kan yang hasil tulis tangannya aja kan ya. Nah, itu teman-teman nanti ngitungnya bisa bebas, bisa pakai kalkulator atau mau pakai Excel juga boleh. Nah, cuma kan ini udah mendekatin UAS kan ya. Nah, itu nanti teman-teman coba eh, disarankan, disarankan coba ngitung pakai kalkulator dulu aja buat latihan. Tapi kalau mau ngitung pakai Excel juga nggak apa-apa. Oh ya, untuk ujian untuk UAS tuh kapan ya? Untuk DDGA. Ada yang udah lihat tanggal berapa gitu. Halo Mas, mau jawab. Kalau 3A itu tanggal 8. Nah, oke oke. Terima kasih. Mungkin aku mau ngasih spill dikit untuk ujian angkatanku dulu itu untuk soal masalah LAST, GAST itu kayak cuman buat nyusun langkah-langkah ngitungnya gitu. Jadi usahakan dihafalin karena buku tertutup. Kayak yang tadi kan udah dijelasin kan step-stepnya ngitung apa dulu. Nah itu dihafalin. Kayak yang pertama menghitung LAET dulu, kemudian ET, kemudian LAET kayak gitu. Mungkin sama rumus-rumusnya juga dihafalin gitu.
Oke teman-teman, karena udah jam 13.20 dan belum ada pertanyaan lagi, jadi tutor kali ini kita cukupkan. Dan aku mau reminder buat pengumpulannya itu 1 minggu. Untuk kelas A itu hari Selasa, kelas B itu Rabu. Dan cuma tulis tangan aja di elok. Gitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan ke salah satu astes dari kita berempat ini. Terima kasih teman-teman buat yang udah join di tutor kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Kasih, kasih Kak. Kak.